Selamat pagi semuanya, terutama dosen pengampu saya mata kuliah pengantar akuntansi, Bapak Wirmeka Putra SEMSI. Perkenalkan, saya Tiar Monika dengan NIM C1B021251, Prodi Manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai materi laporan keuangan dan jurnal pembalik perusahaan dagang. Materi yang pertama yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan adalah laporan yang memperlihatkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan dagang yang pokok terdiri atas yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu. Laporan laba rugi dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk multi-step dan laporan laba rugi bentuk single step. Dalam laporan laba rugi bentuk single step, unsur-unsur pendapatan dan beban disajikan secara keseluruhan. Sedangkan laporan laba rugi bentuk multi-step, unsur-unsur pendapatan dan beban dibagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Komponen perhitungan dalam laporan perubahan modal terdiri atas modal awal, laba bersih, periode berjalan, pengambilan pribadi, dan modal akhir. Yang ketiga yaitu laporan neraca. Neraca adalah daftar aktiva, kewajiban, dan modal pemilik pada tanggal tertentu. Bentuk neraca dapat disusun dalam dua bentuk juga, yaitu bentuk skontro dan bentuk laporan. Nah, pada umumnya perusahaan dagang menggunakan neraca bentuk laporan. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan pref. Materi berikutnya yaitu jurnal pembalik perusahaan dagang. Ayat jurnal pembalik yaitu ayat jurnal untuk membalikkan ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada akhir periode dan mempunyai pengaruh penting terhadap transaksi rutin yang akan terjadi pada periode berikutnya. Ada 4 hal yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu yang pertama, beban yang dibayar terlebih dahulu atau beban dibayar di muka. Sebagai contoh, pada 1 Desember 2007 dibayar beban sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Pada saat terjadi transaksi, maka dibuat jurnal beban sewa di debit dan kas di kredit. Kemudian pada ayat jurnal pembalik akan dibuat beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Yang kedua yaitu pendapatan yang belum direalisasikan atau pendapatan diterima di muka. Misalnya pada 1 September 2007 perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 6 bulan sebesar 2.400.000. Pada saat terjadi transaksi maka akan dibuat jurnal kas di debit dan pendapatan sewa di kredit. Kemudian pada ayat jurnal pembaliknya akan dibuat sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit. Yang ketiga yaitu beban yang belum dibayar. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 2007 terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar sebesar 1.750.000 untuk karyawan bagian penjualan dan sebesar 1.500.000 untuk karyawan bagian kantor. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari 2008. Maka pada jurnal akan dibuat beban gaji bagian penjualan di debit dan utang gaji di kredit. Maka pada ayat jurnal pembaliknya akan dicatat utang gaji di debit dan beban gaji bagian penjualan dan beban gaji karyawan kantor di kredit. Yang keempat yaitu pendapatan yang belum diterima. Misalnya perusahaan menerima bunga setiap tanggal 1 Mei dan 1 November sebesar 600.
maka ayat jurnal penyesuaiannya dibuat piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di kredit. Kemudian jurnal pembaliknya akan dibuat pendapatan bunga di debit dan piutang bunga kredit. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi laporan keuangan dan jurnal pembalik perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.